Aku nyambi gambar, nyambi buat gambar ya. Nyambi gambar ya. Dari SMP 2 Kesesi yang kali ini hadir bersama beliau Bapak Kepala Sekolah yang hebat, beliau Bapak Bangkit saja. Amplop double. Kali ini tadi saya menggambarkan, ini gambar yang saya gambarkan adalah karena tadi beritanya disuruh gambar yang besar, maka saya pun menggambarnya dengan gambar besar. Gambar yang saya tuangkan di sini adalah gambar gelas kosong. Oke. Iya, artinya bahwa saya hadir di sini itu siap menerima ilmu. Ini gelas kosong siap diisi dengan ilmu. Dengan start yang pertama ini saya siap, pokoknya siap ya, siap mengikuti kegiatan Lokakarya, siap mengikuti kegiatan CGP, siap menerima ilmu, siap berbagi dengan teman, dan siap bersahabat dengan teman semua. Baik, tepuk tangan ya Bu. Terus berikutnya Ibu, kesan apa yang tadi panjenengan di antara bertiga dan berempat, siapa teman-teman yang paling berkesan? Sampaikan. Kebetulan ya tadi kebetulan saya hadir di sini awal ya Bu ya. Di ruangan masuk menuju ke ruang gor, ternyata juga saya termasuk yang nomor 1. Setelah itu keluar ruangan saya keluar dulu, ternyata ketemunya Ibu Puji. Setelah omong-omong ternyata suaminya tetangga saya. Jadi ini luar biasa ya, suaminya tetangga dengan saya, tapi saya baru kenal hari ini. Jadi inilah luar biasa manfaatnya kita berlokakarya ya. Selama ini kita ketemu di dunia maya hanya lewat Zoom saja. Ketika tadi omong-omong kopdar cuma darat, omong-omong ternyata loh suaminya kok tetangga saya, kok saya baru tahu. Terus gambarannya apa Ibu tadi yang Ibu ingat tentang gambarannya Bu Puji tadi? Gambarnya apa Ibu? Mungkin bisa disampaikan Ibu tadi. Puji ya, tadi saya sudah melirik punya Ibu Puji menggambar pohon. Nah, kan bisa tahu tadi makanya pohon itu rendang, pengen bisa berbagi, berharga buat masyarakat, buat pendidikan begitu mungkin. Ya kebetulan tadi belum sempat manfaat apa yang katanya masih rahasia tuh. Baik, tepuk tangan yang Bu. Selanjutnya sekarang kepala sekolah. Monggo Bapak satu kepala sekolah yang dalam hati sukarelawan. Iya, pasti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya matching antara guru dan kepala sekolah ini. Seperti ini. Memperkenalkan, mohon izin Bapak Ibu sekalian, memperkenalkannya. Nama saya Bangkit Priyowanto, yang pada kemarin saya tahun saya akan nagih kado-kado dari panjenengan. Saya dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1964. Mei yang akan datang pensiun. Saya menggambarkan ini. Saya setiap saya pindah sekolah
Kebangkitan. Saya selalu membuat gazetnya. Oh gitu, Cici. Memandang anak di sudut ini, memandang anak menari. Saya teringat anak saya. Oh gitu, Cici. Oh, itu anakku. Oh, gitu. Itu anakku. Rasa nangis apa? Ya. Rasa nangis. Ya. Sedih. Seniman dulu aku nangis mendadak bisa. Ya. Oh, gitu. Memang bener-bener Karena anu Pak ya. saya seniman. Seniman. Tuh, Cici. Saya itu kalau melihat anak-anak itu saya mau menyediakan ini Cici. itu Padepokan. di beberapa sekolah. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan tempat dan nyaman pada anak, agar anak itu nyaman di sekolah. Kalau anak di sekolah itu kelihatan bagus, kelihatan tertata, dan saya itu punya bayangan sekolah itu biar tidak ditinggalkan anak sampai sore, sehingga anak itu pengennya di sekolah terus. Orang tuanya, nah mas di mana? Di sekolah Bu, lagi belajar kelompok dengan anak-anak di situ, di kursi-kursi yang ada. Nah ini kalau secara pribadi saya, Facebook itu adalah tempat untuk merenung. Saya sudah tua, 59, 1 tahun lagi 60. Renungan itu ada di situ ya. Aku sudah apa ya? Ternyata aku sudah berguna. Sudah berguna Bapak, hanya Saya tidak merasa berguna. oke, Bapak, dan masih karena masih berjuang lagi ya Bapak. Tepuk tangan yang gemuk buat Pak Bambang yang luar biasa, sampai di usia 59 masih semangat dalam pendidikan, mengembangkan literasi nyambung dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu, mengembangkan literasi literate yang terkait dengan fondasi seperti ini, mengembangkan budaya untuk cinta sekolah, cinta membaca. Begitu nggih Bapak nggih? Itu yang hebat. Terus terima kasih. Dan nanti saya titip sekolah itu bukan milik kepala sekolah, Ya, betul. bahwa sekolah itu miliknya guru-guru semua, Iya. dan kepala sekolah itu outsourcing. Betul. Maka Kontrak berarti. Iya. Ya. siapa yang mengelola sekolah ini harus bagus. Sekolah ini akan saya berikan hijau itu gurunya. Betul. Nah, nek Mindset, kepala sekolahnya iya. ikuti gurunya. Pak ini kita buat hijau Pak. Kita kerjakan bareng-bareng. Nah, nggak ini Pak, ya boleh. Nelfon kono. Siapa punya sepi? Oh, para kita sepihan, benar. Masih mohon maaf. Saya tidak membeli, mungkin saya mungkin ada yang tidak yang lebih dari 59 ada apa? Alhamdulillah kode ya. Terus yang Pak Bunda naik kirang lalu itu angger pulau matur. Pulau nyuwun dengan para Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Amin. dalam bekerja. Ya. Betul Bapak. Jadi walaupun saya sudah pensiun, tapi saya bukan mengawasi guru di sekolah saja, tapi saya mengawasi pakai Oh, nggak ada ya. Iya, saya belajar HP untuk mereka-mereka kegiatan Bagus, Ci, Bapak. dari SD, kegiatan apa saja lah masyarakat sampai kabupaten kan. Oh, itu, Ci. Kemana saya pergi saya ngatur tentang Oh, ngaten. apa di YouTube. Ci, ini luar biasa. Saya itu awalnya untuk Masih nyabut. Tepuk tangan dulu yang gemuk. Jadi luar biasa. Walaupun beliau senior, tapi masih tetap ingin berbagi untuk pendidikan. Yang awalnya itu Ci. makan saya gambar api di sini. Ci. Awalnya karena tuntutan masyarakat, saya di sekolah Alijambe itu dulu SMP-nya ranking 1 di Pekalongan, SMS komplain. Ci. Ketika saya belum ke sana, nah, setelah saya ke sana kan saya mau perbaiki. Oh, kayak Jadi gitu, saya Ci. membina kepercayaan pada masyarakat, yang berorientasi pada atasan. Makanya saya setiap kegiatan sekolah saya atur. Tujuannya melapor pada masyarakat, masyarakat supaya percaya pada gambar konten yang di situ daripada omongan orang lain. Itu maksud saya itu. Sampai sekarang saya dipaksa waktu sebenarnya gitu, dipaksa. Dipaksa untuk belajar. Akhirnya mampu mewujudkan. Akhirnya kegiatan apa saja saya upload, kegiatan apa dan ketika saya itu Pak, kawannya Pak, dikali teman-teman Pak.
Gambar ininya tadi. Oh, gambar ini. Gambarnya Pak. Oke, gambarnya Bapak. Ini gambar apa karena sekarang kaitannya Hadiarso. Hadiarso. Nanti di-subscribe ya Bapak Ibu J. Sudah like, subscribe. itu terima kasih duitnya ya. Saya terima kasih ya. Jadi saya gambar api itu gimana? Ternyata sih gitu juga. Sekarang setiap harinya pegang ini juga. Siswa juga ini, orang tua juga ini perhatikan semua perpustakaan. Jadi kalau dari sini ketika saya nggak punya bantuan perpustakaan karena tidak bisa tangan sekolah, saya ngomong sama atasan, mau perpustakaan nggak ada tanah nggak masalah, mau seperti digitalisasi, internet sinyalnya kuat, nggak masalah pertanahan, aksesnya cepat, daripada saya buku satu lembar ya ketemu. Siap, langsung klik di Bapak J. J, Bapak matur sembahun, ada lagi yang mau disampaikan? Dan cukup sekian karena waktunya banyak waktu. Siap. J. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu yang kami hormati, tadi rangkaian kegiatan dari CPP sudah menyampaikan, kemudian dari kepala sekolah sampun, dari pengawas sampun. Intinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita tidak boleh stay, tidak boleh stuck. Kita harus bisa mengembangkan potensi yang apa yang ada. Jadi jangan mengada-ngadakan kalau menurut tidak mampu. Tapi apa yang ada di tempat panjenengan, budayakan untuk bisa mengembangkan potensi. Oh, sekolah saya itu tidak mampu. Tadi Pak Hadi menyampaikan, oh iso HP diupload, kita kembangkan. Itulah yang namanya kita mau belajar Bapak Ibu, selalu update diri. Karena kalau kita selalu stay stuck di sini, ya kita akan ketinggalan zaman. Sama seperti Nokia ya Bapak Ibu. Nokia berkembang pada zamannya, bahkan mengalahkan semua yang terkait dengan teknologi yang canggih saat itu. Tapi sekarang bagaimana posisi beliau? Dia betul-betul sekarang sudah hilang dari peredaran. Nah, ini nasib kita Bapak Ibu, calon CGP, Bapak Kepala Sekolah, pengawas, marilah jangan kita bernasib seperti Nokia, tapi kita harus selalu inovasi, inovatif, pengembangan budaya, komitmen, kemudian tanggung jawab, pengembangan potensi sehingga sekolah kita, lingkungan kita akan tertata dengan kemauan kita, budaya untuk selalu sinergis dengan kondisi di luar. Tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu. Berikutnya kesepakatan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, barangkali mungkin CGP yang dalam arti punya tugas yang banyak, barangkali punya keluhan-keluhan membuat nanti untuk bisa disaringkan. Jadi toleransi, hubungan yang baik, humanis dengan Kepala Sekolah, Pengawas maupun kami lebih banyak diskusi, bukan ceramah. Diskusi bukan ceramah. Oh, bukan ceramah. Diskusi gitu aja. Diskusi saja, oke. Diskusi. Wah, Kebalik. Posisi sudah berapa? Mengumpulkan tugas tepat waktu sama dengan disiplin ya. Sama dengan disiplin. Itu senajan deh, Bapak Ibu deh. Mengumpulkan tepat waktu berarti sama dengan disiplin, tepat waktu. Tepat waktu ya kehadiran dan harapan. Ini saya kira cukup Bapak Ibu, diskusi HP silent tunjuk jari sebelum berpendapat. Ini akan kita lanjutkan tentang harapan dan kekhawatiran Pak Yudani. Bapak Ibu sambil menyela, barangkali ini sambil menunggu berikutnya tentang harapan dan kekhawatiran. Karena kalau harapan dan kekhawatiran ini harus nyambung antara CGP, Bapak Kepala Sekolah dan pengawas itu harus nyambung. Apa sih yang dikeluhkan tadi yang saya sampaikan? Harus nyambung, Bapak Ibu pengawas maupun Kepala Sekolah ada di sini untuk bisa menyinkronkan sinergitasnya. Apa yang jadi keluhan para CGP, apa yang jadi kekhawatiran. Jangan sampai operator ngajar terus, maka harus diupayakan. Piye carane? Yo dapat ngajar, dapat berkembang ilmu, dapat menjalankan tugas. Maka ini harapan dan kekhawatiran dan nanti akan kita cari solusi yang terbaik untuk mengambil kesimpulan yang dapat bermanfaat bisa dilakukan secara bersama-sama. Sebelum saya mulai, jelaskan ke Bang ya. Pergi ke bandar, membeli soto berbagi. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Bisa aja ya. Kalau yang sekarang itu trennya begitu Pak Ibu. Trennya itu Pak Widiaso tahu ya.
guru. Kok berangkat hari Minggu? Nah, semua ya. Ini yang karena sekarang kamu. Baik. Berarti guru sekolah minggu Mungkin guru yang di selama ya. Baik. Di sini saya akan memandu Bapak Ibu untuk mengisikan harapan dan kekhawatiran. Saya tahu betul karena saya mengalaminya. Terutama yang CDP ya. Kalaupun saya di sini kok di PP kalau ditanya, kenapa saya masih guru dan insya Allah di antara PP yang di sini saya yang paling muda. Maris. Tapi saya yang bagus ini ya. Aku senior ya. Karena datangnya senior senang nih orang ini. Apalagi yang setelah lagi senang istri, nah itu gaya lagi ke orang gaya lagi ya. Oke baik. Saya mengalami betul bahkan mungkin sindiran atau kalau dalam bahasa Jawanya gitu. Ya saya orang Jawa Pak ya. Memang saya sindiran orang Jawa ya. Waktu di Kalimantan kira orang NTT. Sekarang katanya mirip berapa kan atau lagi ini. Ada sultan kemarin di rumah ya. Saya nggak tahu. Belum pendek tadi ya. Nah, saya tahu betul mengalaminya itu bahkan disebut dengan istilah kok legal kok boleh betul ya mungkin. Tapi saya sudah nyampaikan kalau dinas yang Bapak Ibu dari luar negeri atau swasta mungkin Bapak Ibu berbeda karena amatan saya belum mengikuti tapi datanya sudah terlihat bahwa sekolah dasar ya negeri terutama ya negeri ya itu trennya adalah peminatnya turun jelas ya kan tapi yang dari luar negeri yang swasta apalagi yang full day itu trennya adalah naik Karena besok harapan dan kekhawatirannya untuk Bapak PSKS di sebelah kanan, untuk Bapak Ibu CGP di sebelah kiri. Monggo sampun payun, Agus Badun. Yang pertama adalah dari CGP dulu Bapak Ibu. Bertabrakan dengan tugas sebagai bendahara bos. Ya betul ya, apalagi itu. Kemudian yang kedua adalah kekhawatirannya adalah membagi waktu. Membagi waktu mungkin dalam hal kegiatannya untuk mengajar di kelas. Tugas yang nanti kita upayakan bersama Bapak Ibu. Yang ketiga adalah untuk murid sering ditinggal untuk mengerjakan tugas GP. Ini sama dengan tadi ya, membagi waktunya. Ya memang betul Bapak Ibu, memang tugas GP itu luar biasa. Harus upload, harus KTS, harus Zoom itu ya. Kamu memantau dalam 1 minggu ini Bapak Ibu. Berikutnya adalah tidak dapat lancar mengikuti karena kendala kesehatan maupun sinyal. Nanti coba Bapak Ibu kita diskusikan. Yang berikutnya adalah khawatir sakit, tidak enak badan saat mengikuti kegiatan. Nah ini yang perlu kita siapkan mental, semangat ya. Berikutnya adalah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Suroso. Kebetulan saya dari Kepala Sekolah SMP 1 Atap Indonesia. Saya hanya ingin berbagi cerita Ibu Bapak Ibu semuanya. Kebetulan saya saat ini mengambil kepala sekolah. Di samping itu saya adalah CGP Angkatan 7. Gini Bapak Ibu untuk apa CGP-nya aja ya. Tidak usah berkecil hati. Ya, yakin saja bahwa kita adalah manusia-manusia hebat yang mampu. Saya pernah mengalami 3 kegiatan yang harus saya selesaikan pada saat itu. Yang pertama adalah BPKKS, Pak Ivan. Kebetulan tesis S2 saya, kemudian pada CGP.
3 ini alhamdulillah juga saya lalui dengan baik. Alhamdulillah S2 saya juga selesai. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini saya bukan sombong. Artinya ingin menggerakkan Bapak Ibu selaku CGP. Yang penting yakin saja. Jalani, nikmati. Insya Allah bisa. Dan masalah tugas dan sebagainya, kalau Bapak Ibu itu selalu mengikuti jadwal dengan baik, dipenuhi saja jadwalnya, UGS-nya tanggal berapa, jangan sampai telat, insya Allah lancar-lancar saja. Tupoksi di sekolah dengan baik. Kepala sekolah nanti marah-marah. Bapak Ibu kepala sekolah itu sangat mendukung panjenengan. Orang tahu sih Maka kami panjenengan menggunakan fasilitas sekolah kayak internet, kertas, laptop kalau anak sekolah bila komputer Anda pakai. Jadi bapak sekolah itu orangnya bagus-bagus kok. Yang kedua, Bapak Ibu ya. Jadi zaman sekarang itu zamannya kayak orang kelalen jadwalnya ditulis ini akan ini. Kok kalau enggak lupa. Saya tahu apalagi perempuan. Ini ada suami, ini ada anak. Sibuknya luar biasa. Tapi kalau panjenengan dapat kemudian laksanakan seperti yang Pak Rodo tadi, satu orang satu meruntung satu digelar, selesaikan, nanti selesai. Jawab cewek. Memberikan kekhawatiran ini memang Bu, bahwa memang menjawab cewek. Sing turun saya hanya memberikan syarat bahwa intinya pelaksanaan CGP ini memang Bapak Ibu pandai-pandailah membagi waktu. Saya yakin ada waktunya tersendiri untuk kegiatan ini, melaksanakan kegiatan CGP, ada kegiatan tersendiri juga untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan semua guru, semua orang itu akan melaksanakan kegiatan yang ini semua akan harus berjalan semua. Kehidupan rumahnya, rumah tangganya, teman saya kan perempuan. Sambil Pak punya Anak kecil. Oh, punya anak kecil. Dan ketika kegiatan CGP jadi hamil Pak. Karena mungkin jadi digemes-gemes gitu ya Pak ya. Ya berarti mungkin karena waktunya selama 6 bulan atau 9 bulan lebih sering Yesus. Kemudian beliaunya curhat ke saya itu kalau sholat maghrib itu kadang PP atau fasilnya saya nggak paham, itu tidak memberikan waktu untuk segera sholat. Kalau izin nanti sebentar lagi Bu, sebentar lagi. Tunggu ini materinya hampir selesai. Nah dari sini saya menghimbau kepada rekan-rekan PP untuk sewaktu-waktu apabila dari CGP kami ini ada membutuhkan waktu luang untuk ngurus sebentar anaknya, misalkan butuh dibuatkan susu ya diizinkanlah Bu, atau kalau mau sholat kok waktunya pendek ya mohon untuk diizinkan, jangan terlalu diketati, kasihan. Terus kalau di waktunya untuk ngurus suami barangkali sebentar mengambilkan makanan lah misalkan, tolong diberikan waktu biar suaminya nggak gemes-gemes banget, nanti bisa anak ketiga, keempat, kelima. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Memang betul sekali program istri ya. Saya sendiri mengalaminya. Saya juga CGP angkatan 7. Ya, saya jadi pertama ketika Bu itu bilang itu gemes-gemes sih ya. Jadi kelingan ya. Saya mengalaminya sendiri. Mengalami digemes-gemes ya Bu. Mengalami gemesin. Saya punya anak kecil juga. Kadang-kadang ketika Zoom anak sudah bunyi dengan saya, sementara Zoom belum selesai. Ya kadang-kadang diganggu, headphone diambil, terus HP diminta, atau banyak tingkah yang di situ kadang-kadang saya menjadi malu dengan teman-teman yang melihat posisi saya yang seperti itu.
Itu baru anak ya, apalagi dengan suami. Nah di sini kuncinya ada pada diri saya sendiri. Jadi berusaha inilah mengerjakan waktu sesuai tugas-tugasnya. Kecuali tadi kalau yang Zoom itu sudah menjadi jadwal yang tidak bisa di sampel lah intinya ya, karena sudah menjadi kesepakatan kelas begitu. Ya mungkin dalam mengerjakan tugas kita bisa bagi waktu, kapan waktunya anak butuh saya dan kapan waktunya suami butuh saya. Itu salah satu trik yang sudah saya lakukan. Mungkin cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, umur deh, mungkin umur ya, saya sangat sama wis rada gendong mungkin. Mungkin dari umur 35 ya mungkin. Iya, siji Pak, siji kelas. Pak Bangkit, gemesnya itu saat Zoom. Oh, ya bisa diakali ki kanggone anu tamsis, bantu sini kan enggak perlu Yang waktu itu banyak yang hamil kayaknya sih. Bagusnya malah. Ayo lupa KB, Dok. Ditinggali terus mangke. Sum lupa KB jangan-jangan. Sekarang kita ke harapannya. Bisa ya bacakan harapannya. Pengharapan kompetensi meningkat belajar berjalan lancar. Segala kekhawatiran, keluhan, dan sekaligus harapan yang inginnya bahwa untuk membangkitkan motivasi di sekolah, membangun kondisi di sekolah. Karena tanpa itu semuanya, tanpa komitmen kepala sekolah dan guru penggerak, tidak akan ada artinya. Karena Bapak Ibu calon penggerak ini nanti menjadi ujung tombak Bapak Ibu. Mohon dukungannya yang real di lapangan untuk selalu membantu. Mengenai kekhawatiran kesakitan ada yang menyebutkan bahwa nanti sekolah akan alhamdulillah selama 1 minggu ini fasilitator kami selalu mengatakan bahwa kalau misalkan ketuan gitu jimit misalkan itu diusahakan jam siang, jadi tidak mengganggu jam sekolah dan diusahakan juga tidak jam malam karena jam malam itu seperti yang fasilitator kami sebutkan itu adalah waktu untuk keluarga. Dan untuk jimit ini karena yang berpengaruh itu kan jimit nih, kalau kita sekarang mungkin Ya, betul. kita kan kadang mengajar, ada yang mengajar, ada yang tidak. Kalau kita saat mengajar, kita melaksanakan pembelajaran. Nah, saat kita tidak mengajar, kita bisa melaksanakan tugas. Jadi kalau jimit ini, kalau dari fasilitator kami memang menyarankan untuk jam siang, insya Allah tidak memerlukan di sekolah. Siap. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Sigit dari Pangandaran. Kebetulan di SD saya itu ada 2 CDP angkatan yang 7 dan kebetulan saya juga kepala sekolahnya. Jadi saya fokus bagaimana perjalanan yang di angkatan 7 yang sedang berjalan. Alhamdulillah untuk CGP yang ada di SD kami itu selalu memberikan perubahan. Jadi dia selalu menyampaikan teman-teman apa yang dia peroleh dalam proses pendidikan di CGP. Dan yang kemarin yang masih saya ingat itu tentang visi misi. Ya, dengan baiknya, dengan apa namanya, dia menyampaikan bahwa perlu ada perubahan. Jadi bisa dikatakan untuk CGP ini harapannya bisa merubah keadaan di CGP. Mengawali pada sesi akhir siang ya, mari kita nanti bersemangat dulu. Kalau saya bilang tepuk semangat itu langsung yes 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 gitu ya, 3 kali ya Bu ya. Tidak, yes 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 gitu. Tidak tepuk. Ya, tepuk tapi yes 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 gitu. Tepuk semangat. Yes, yes, yes. Sekali lagi Bapak Ibu, tepuk semangat.
program pendidikan guru penggerak. Program pendidikan guru penggerak ini merupakan pengembangan profesi melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, di mana harapannya dari kegiatan ini nanti kita mampu mendorong dan mendukung siswa agar menjadi holistik, aktif, kemudian proaktif, bahkan nanti Bapak Ibu semua nanti bisa menjadi teladan dan sebagai agen transformasi pendidikan, di mana nantinya itu arahnya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Intinya nanti Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini merupakan bentuk kolaborasi Bapak Ibu, kolaborasi dari tujuan pendidikan nasional, di mana dari tujuan pendidikan nasional ini nantinya harapan dari pemerintah dari profil pelajar Pancasila, bapak-bapak, ibu-ibu calon guru penggerak ini nanti mampu menerapkan profil pelajar Pancasila lewat pembelajaran di kelas maupun dalam lingkungan bergaul di masyarakat ataupun di luar. Jargonnya kata Pak Bangkit sak jalukmu. Luar biasa. Untuk saya pribadi sebagai calon penggerak, mungkin yang akan saya lakukan agar tujuan pembelajaran tercapai, yang pertama adalah fokus, yang kedua manajemen waktu, kemudian satu lagi mudah-mudahan bisa saya laksanakan. Insyaallah. Ada tugas langsung tuntas. Semangat ya Bapak ya. Kemudian dukungan yang saya butuhkan dari kepala sekolah. Yang pertama jelas doa restu Ibu. Doa restu dari pimpinan kami, dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian support moral maupun material pasti sangat kami harapkan. Dari jargon sak jalukmu nanti mudah-mudahan semuanya bisa. Bukan saya pakai kata Pak Soto. Saya adalah KS penggerak. Sumber berbagi kata baik. Pintar dengan belajar. Malah bingung. Dari SMP 3. Ya, saya apa ini menyampaikan apa budaya ini, Bu? Iya. Maskernya buka, maskernya buka. Apa yang akan dilakukan agar tujuan pembelajaran tercapai? Singkat saja, kalau kami inginnya agar semua tujuan pembelajaran baik di sini maupun di sekolah bisa tercapai adalah perlu adanya kolaborasi, koordinasi, komunikasi, dan saling bersinergi. Komunikasi bersinergi. Dengan baik, yaitu dukungan material dan moral, izin dari kepala sekolah. Ini Bapak Ibu, kita sudah sepakat mohon diizinkan anak-anak kita untuk bisa bergerak untuk maju ya. Kemudian dari kepala sekolah, apa yang bisa kepala sekolah lakukan supaya pembelajaran CGP dapat membantu proses transformasi sekolah, yaitu memberikan dukungan penuh berupa fasilitas, moral, material, kolaborasi, koordinasi, komunikasi, dan bersinergi sehingga nantinya akan sukses Bapak Ibu ya. Yang terakhir, Pak, cukup Pak? Sudah ya? Sudah.